Gol indah berujung petaka. Patrick Dorgu tumbang 10 pekan dan jadi mimpi buruk Manchester United. Manchester United tengah menikmati kebangkitan performa di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick. Namun angin segar itu mendadak tercoreng oleh kabar buruk yang datang dari ruang medis setan merah. Patrick Dorgu dipastikan harus menepi cukup lama setelah mengalami cedera hamstring serius. Pemain asal Denmark tersebut diprediksi absen hingga 10 pekan, sebuah kehilangan besar di tengah momentum positif United. Ironisnya, cedera itu datang di laga penuh emosi kontra Arsenal di Emirates Stadium. Dorgu sempat menjadi pahlawan dengan mencetak gol jarak jauh spektakuler yang membawa United unggul lebih dulu. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sekitar setengah jam. Dorgu harus ditarik keluar lapangan setelah terjatuh saat mengejar bola lepas. Dan sejak saat itu, wajah optimistis Manchester United langsung berubah muram. Insiden cedera Patrick Dorgu sempat dianggap tidak serius. Pihak klub awalnya menduga sang pemain hanya mengalami kram usai kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lapangan. Namun laporan terbaru menyebutkan hasil pemindaian menunjukkan kondisi yang jauh lebih parah. Cedera hamstring yang dialami Dorgu tergolong robekan, membuatnya harus menepi selama kurang lebih 10 pekan. Dengan estimasi tersebut, Dorgu berpeluang kembali merumput pada awal April. Salah satu target realistisnya adalah laga kandang Manchester United melawan Leeds United pada 11 April mendatang. Cedera ini jelas menjadi pukulan telak, terutama karena Dorgu mulai menemukan peran penting di sisi serangan sejak Michael Carrick mengambil alih kursi pelatih sementara. Michael Carrick sebelumnya masih berharap cedera yang dialami Dorgu tidak terlalu serius. Seusai pertandingan di Emirates, ia menilai kondisi sang pemain belum bisa dipastikan. Dia keluar lapangan dengan harapan hanya mengalami sedikit kram. Mudah-mudahan tidak lebih buruk dari itu, tutur Carrick. Carrick juga menyoroti kontribusi besar Dorgu sebelum cedera terjadi. Pergantian itu menunjukkan seberapa besar kerja kerasnya di lapangan. Saya sangat senang untuknya. Tinggal berharap kondisinya tidak parah, ujarnya. Namun harapan itu kini pupus. Absennya Dorgu selama hampir 2,5 bulan membuat Carrick harus kembali memutar otak, terutama karena sang pemain tampil impresif sebagai sayap kiri dalam sistem permainan barunya. Di tengah upaya Manchester United menjaga konsistensi dan kembali menembus papan atas, cedera Patrick Dorgu menjadi pengingat pahit bahwa kebangkitan pun bisa sewaktu-waktu diganggu oleh nasib buruk. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Michael Carrick permalukan Ruben Amorim. Transformasi 2 bintang MU jadi buktinya. Michael Carrick baru 2 minggu memimpin Manchester United, tetapi dampaknya langsung terasa. Di Emirates Stadium, ia berhasil mengalahkan Pep Guardiola secara taktis dan sekaligus mengakhiri kutukan 9 tahun tanpa kemenangan MU di kandang Arsenal. Namun, prestasi paling mencolok Carrick sejauh ini bukan sekadar hasil akhir, melainkan transformasi pemain-pemain yang sebelumnya tertatih-tatih. Patrick Dorgu misalnya, yang sempat jadi bahan ejekan bahkan di kalangan pendukung sendiri, kini berubah menjadi pencetak gol besar yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Gol Dorgu memanfaatkan pantulan bola dari tiang bawah, mengingatkan pada momen-momen legendaris Tony Yeboah untuk Leeds United melawan Liverpool dan Wimbledon di era 1990-an. Kemenangan ini tidak hanya membawa nostalgia, tetapi juga menegaskan kualitas MU di laga-laga klasik melawan rival-rival bersejarah mereka. Kendati saat ini pertandingan melawan Arsenal bukan lagi duel langsung perebutan gelar, kemenangan pertama setan merah di kandang Arsenal sejak era Jose Mourinho pada 2017 menjadi momen yang disambut meriah oleh ribuan supporter yang hadir di tribun tandang. Sorak-sorai mereka kepada Carrick setelah peluit panjang menandai antusiasme dan kepercayaan yang baru tumbuh. Keberhasilan Dorgu adalah bukti nyata kepiawaian Carrick dalam membangkitkan performa pemain.
Di bawah Ruben Amorim, Dorgu sempat dikritik karena dianggap gagal menampilkan kualitas seperti saat membela timnas Denmark. Carrick justru menanamkan kepercayaan diri sehingga Dorgu mampu mencetak gol-gol krusial, termasuk 5 menit setelah babak kedua dimulai yang mengubah momentum pertandingan. Kini, Dorgu telah mencetak gol penentu di derby Manchester dan gol spektakuler yang menjatuhkan pemimpin klasemen, membuktikan bahwa ia mampu tampil dalam pertandingan besar. Kobbie Mainoo juga menjadi bukti bagaimana Carrick mampu membalikan keadaan. Mainoo, produk akademi terkenal MU yang pernah mencetak gol kemenangan di final Piala FA Derby Manchester dan menjadi bagian dari tim Inggris yang mencapai final kejuaraan Eropa, sama sekali tidak pernah memulai satu laga Premier League pun di bawah Amorim musim ini. Amorim menolak menggunakan Mainoo karena tidak cocok dengan sistem yang diterapkannya, dan keputusan itu terbukti salah. Dalam 2 laga pertama di bawah Carrick, Mainoo tampil percaya diri, penuh energi, dan kembali menjadi sosok penting di lini tengah. Umpannya kepada super sub Matheus Cunha menjadi asis bagi gol kemenangan tim yang dicetak pemain Brazil itu, menegaskan peran sentralnya. Dominasi Mainoo juga terlihat dari bagaimana 2 pemain Arsenal, termasuk kapten mereka, ditarik keluar lebih dari setengah jam sebelum pertandingan berakhir. Kekuatan Carrick juga terlihat dari keberaniannya meninggalkan formasi 3-4-3 yang diterapkan Amorim, yang terbukti kaku dan lamban. Dalam 2 laga awal, Setan Merah berhasil mencetak 5 gol melawan rival-rival bersejarah dan pemimpin klasemen, menunjukkan energi baru dan hubungan yang lebih harmonis antara pemain dan supporter. Tentu saja ada catatan penting. Sejarah MU menunjukkan bahwa tim ini sering tampil gemilang di laga besar, tetapi terkadang mengecewakan saat diunggulkan. 5 laga berikutnya, yakni menjamu Fulham, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, dan tandang ke West Ham dan Everton, akan menjadi ujian sejati bagi Carrick. Jika ia mampu menjaga level performa seperti 2 laga awal, peluang MU kembali ke Liga Champions musim depan bukan lagi sekadar impian.